Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan sukses selalu menjalankan tugas sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak pemirsa untuk mengenal lebih jauh salah satu tempat bersejarah yang selalu dikunjungi oleh jamaah haji atau umroh ketika mereka berada di Madinah, yaitu Jabal Uhud. Kata Jabal ada yang memaknainya bukit, ada juga yang menyebutnya gunung. Tapi secara harfiah Jabal merujuk kepada kata gunung. Jabal Uhud sendiri memiliki tinggi 1050 meter dan lokasinya 4,5 km di sebelah utara kota Madinah. Panjangnya 7 km dan terdiri dari batu-batuan, granit, marmer merah, dan batu-batu mulia. Jabal Uhud memang tampak seperti gunung yang menyendiri, tidak tersambung dengan gunung lainnya. Karena itu namanya Jabal Uhud, yang berarti gunung yang menyendiri. Dalam sejarah Islam diceritakan bahwa di tempat itulah pernah terjadi sebuah peperangan dahsyat yang dikenal dengan Perang Uhud. Perang itu terjadi pada tanggal 15 Syawal 3 Hijriah atau Maret 625 Masehi. Dan dalam perang Uhud itu kaum muslimin yang berasal dari Madinah dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan kaum musyrikin Quraisy dari Mekah dipimpin oleh Abu Sufyan. Adapun jumlah pasukan kaum muslimin yang ikut perang awalnya berjumlah 1.000 orang. Akan tetapi karena dihasut oleh seorang tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay, maka susut 300 orang, sehingga yang tampil ke medan perang hanya berjumlah 700 orang. Sementara musuh terdiri dari 3.000 orang. Singkat cerita, terjadilah pertempuran hebat. Dalam peperangan tersebut, kaum muslimin sebenarnya telah mendapatkan kemenangan dan kaum musyrikin akan mengalami kekalahan. Namun karena para pemanah dari pasukan kaum muslimin tergoda melihat barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin tersebut, dan akhirnya para pemanah ini meninggalkan posnya. Mereka turun dari bukit hingga lupa pesan Rasulullah SAW agar mereka tidak meninggalkan bukit tersebut. Semuanya turun kecuali komandannya Abdullah bin Jabir dan 6 pemanah lainnya. Alhasil, melihat situasi itu, Khalid bin Walid, komandan dari pasukan kaum Quraisy yang saat itu dia belum masuk Islam, memanfaatkan keadaan membawa pasukan berbelok dari arah belakang pasukan Islam, dan pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan yang tidak sedikit. Korban dari pasukan Islam pun berjatuhan. Perang ini menggugurkan 70 sahabat Nabi termasuk 7 pahlawan Uhud. Yang paling membuat Rasulullah terpukul dan sedih adalah gugurnya paman beliau yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jabal Uhud yang menjadi saksi peperangan bersejarah itu pun disebut-sebut memiliki keistimewaan. Dalam sebuah hadis dikatakan, jika kita hendak melihat bukit yang terdapat di surga, maka ziarahlah ke bukit Uhud. Nabi SAW bersabda, bukit Uhud ialah salah satu dari bukit-bukit yang terdapat di surga. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, sejarah pun menerangkan bahwa lantaran kecintaan Rasulullah kepada para syuhada Uhud, maka beliau senantiasa berziarah ke Jabal Uhud hampir setiap tahun. Langkah beliau kemudian juga diikuti oleh beberapa sahabat sesudah beliau wafat. Bahkan dikisahkan bahwa Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq juga selalu mengingatkan Rasul pada masa hidupnya jika perjalanannya telah mendekati Uhud. Pemirsa, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan Jabal Uhud. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa berziarah ke tempat yang sangat bersejarah itu, Jabal Uhud, yang di lokasi itu dimakamkannya 70 sahabat Nabi termasuk 7 pahlawan Uhud. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.